Sekarang kita sampai ke bab nutrisi. Kita akan membahas tentang nutrisi atau tentang pola makan, pengaturan diet. Memang sekali lagi tadi sudah disampaikan di awal bahwa bukan kapasitas kita sebagai seorang personal trainer untuk memberikan satu program nutrisi atau program gizi, karena itu adalah satu area yang sangat besar yang memang ada pakarnya sendiri. Tetapi teman-teman dengan menjalankan gaya hidup ini berarti ada satu level kemahiran di sini, satu level keterampilan, satu level pengetahuan yang teman-teman bisa bagikan dalam bentuk hanya sekedar ini yang saya lakukan. Silakan kalau mau lakukan, Anda bisa coba. Kalau tidak mau lakukan juga nggak apa-apa. Ini yang saya anggap bagus, silakan Anda pilih untuk lakukan atau tidak. Mungkin hanya sebatas di mana itulah yang bisa kita berikan kepada klien dalam hal hubungannya dengan nutrisi. Kita akan sangat berhati-hati untuk mengatakan Bapak harus jalanin ini jangan ini nggak boleh, itu boleh. Ya, ini bukan satu kembali lagi kita hanya dalam kapasitas yang namanya personal trainer, bukan personal nutritionist. Jadi kita try to be professional di sana, bukannya kita ingin pelit-pelit ilmu. Justru tujuannya dengan kita membahas hari ini mengenai atau saat ini mengenai nutrisi adalah untuk memberikan satu dasar pengetahuan yang lebih konkret kepada teman-teman bahwa ini loh nutrisi atau pola makan seperti begini. Saya sudah mencoba membenarkan pola hidup saya sendiri, menjalankan langkah-langkah berikut ini, dan hasilnya kepada saya adalah seperti ini. Sebagai motivator, kita bisa encourage mereka untuk melakukan pola latihan yang benar dan pola nutrisi yang benar juga. Pak, Bapak harus diet. Ya, itu benar. Ya, tapi kalau misalnya kita bilang, Pak, Bapak dietnya harus begini, sudah mulai kita keliru. Ya, yang penting kita mengatakan, Pak, ini yang saya jalankan. Bapak bisa mengikuti, Bapak lihat, dan Bapak modify sendiri. Bapak cari apa yang dari elemen diet yang saya terapkan ini yang bisa Bapak jalankan juga. Atau kalau tidak bisa Bapak jalankan, bagaimana caranya supaya bisa dijalankan dengan dimodifikasi sesuai selera Bapak, sesuai pola hidup Bapak, sesuai budgeting Bapak. Jadi banyak sekali yang masih kita bisa sampaikan kepada mereka tanpa bertindak sebagai personal nutritionist mereka. Langsung pada pembahasan. Untuk nutrisi kita mengenal yang namanya 5 atau 6 nutrisi utama dalam tubuh kita. Ada yang namanya nutrisi makro. Nutrisi makro adalah yang dikonsumsi dalam jumlah besar dan memiliki nilai kalori yang dinamakan dengan protein, karbohidrat, dan lemak. Ketiganya membentuk nutrisi makro, di mana karena mengandung energi ya, yang satuannya adalah kalori, berarti di sini ada kandungan kalori bagi masing-masingnya atau dari masing-masingnya. Kontribusinya adalah sebagai berikut. Kalau protein per gramnya, per 1 gram mengandung 4 kalori, sementara kalau karbohidrat mengandung 4 kalori juga per 1 gramnya, sementara lemak per 1 gramnya mengandung 9 kalori. Kemudian 3 nutrisi lain apalagi yang memang menjadi bagian atau esensi kebutuhan manusia. Yang esensi kebutuhan manusia kedua adalah yang namanya nutrisi mikro. Nutrisi mikro terdiri atas 2 sebenarnya, yaitu vitamin dan mineral. Kedua kelompok nutrisi ini bisa didapat dari sumber-sumber protein, karbohidrat, dan lemak. Di dalamnya sudah tergantung nutrisi mikro. Ya, jadi ini bukan satu kelompok makanan tersendiri. Ya, mereka adalah bagian dari protein, karbohidrat, dan lemak, tetapi tidak mengkontribusikan kepada kadar atau misalnya kepada energi. Ya, vitamin misalnya 1 gram bahkan vitamin B itu juga tidak memberi atau tidak ada nilai atau kalorinya. Ini yang menjadi satu landasan pengetahuan dasar. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 nutrisi terakhir yang memang menjadi kebutuhan penting juga bagi manusia adalah air atau yang namanya hidrasi.
Jadi ini adalah skema dasar mengenai kebutuhan nutrisi manusia. Apabila kita merancang secara benar mengenai kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak ini, harapannya vitamin dan mineral bisa tercukupi. Ya, jadi ini adalah seni di mana banyak sekali yang perlu kita cukupi di sini. Ada seni mencukupi kebutuhan ketiganya, yang pada saat yang sama kalau sudah tercukupi ketiganya, vitamin mineralnya juga tercukupi. Bahkan sebelumnya di atas juga berarti karena ada kalori atau kontribusi sumbangsi kalori dari masing-masing, berarti dan tubuh kita seperti halnya otot yang ada metabolisme, ada pembakaran waktu kita beraktivitas. Semua itu adalah membakar kalori juga. Itu adalah kalori yang keluar dari tubuh kita melalui aktivitas dan karena memiliki otot. Sementara ini adalah kategori nutrisi masuk yang ada di dalam tubuh kita. Keduanya masih seimbang, ya. Keduanya perlu seimbang. Jadi kebutuhan harian kita berapa, nanti kita hitung. Setelah kita mengetahui kebutuhan harian berapa, kita baru menempatkannya ke dalam pot-pot kategori protein mau berapa, karbohidrat perlu berapa sehari, dan lemak perlu berapa sehari. Ya, memang saya akui bahwa tidak ada manusia juga, termasuk saya, termasuk bahkan ahli nutrisi yang lain, yang menghitung atau menimbang semua makanannya. Ya, setiap kali makan ditimbang. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang ingin kita achieve, apa yang ingin kita raih dengan penghitungan kalori sampai ke penghitungan gramnya sehari, jadi makan berapa banyak dari protein, berapa banyak karbohidrat, itu tidak dimaksudkan untuk teman-teman nanti membantu klien menimbang-nimbang makanan, tapi tujuannya adalah untuk memberikan satu gambaran kasar saja mengenai volume makanan, jumlah makanan yang bisa dikonsumsi oleh klien. Apalagi klien atau member kita seringkali mengeluh mengatakan demikian, saya sudah makan jumlahnya sedikit, tapi kok saya tetap gemuk, atau kenapa saya malah tambah gemuk? Ya, ini yang akan menjadi satu pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, yang menjadi problem dari hampir semua orang, yang akan kita bisa pecahkan solusinya dalam dalam profesi kita sebagai personal trainer. Di sini kita akan melihat atau kita akan tunjukkan kepada klien, Pak Bu, dengan menjalankan prinsip nutrisi yang saya coba jalankan, siapa tahu Bapak atau Ibu bisa meraih hasil yang sama juga. Ya, indikasi kira-kira jumlahnya seperti apa. Ya, dengan pengetahuan yang ada kita akhirnya bisa memberi satu guideline kepada mereka. Kita mengetahui juga hanya dengan melihat seseorang saja, hanya dengan mengetahui informasi dasar si klien A kemarin, ya, kembali lagi kita sepanjang pelatihan ini menggunakan satu klien tetap, yaitu Bapak A. Ini untuk sekedar memberi indikasi juga kepada teman-teman bahwa ilmu yang disampaikan dalam DVD ini, yang juga adalah ilmu yang disampaikan dalam pelatihan sertifikasi RAINS itu 3 hari, adalah ilmu-ilmu yang praktikal, yang bisa kita terapkan kepada satu klien dari awal hingga akhir. Ini adalah kebutuhan dari seorang personal trainer, pendidikan minimum, pendidikan dasar yang setidaknya perlu dimiliki untuk bisa bertindak atau bekerja sebagai personal trainer dalam keseharian atau profesinya. Bapak A, kita ketahui usianya 40 tahun, beratnya 70 kilo, kadar lemaknya 30%, dan komitmen latihannya 3 kali per minggu. Mengetahui ini, kita bisa membuat juga satu, katakanlah program nutrisi, tapi saya tidak akan mengatakan program ini harus kita rekomendasikan. Kita hanya akan memberikan satu suggestion, kita hanya akan memberikan satu masukan bahwa ini yang Bapak kira-kira butuhkan, dan kira-kira kalau dalam jumlah belanja sehari-harinya kira-kira bisa sebanyak ini loh. Dan dengan pengetahuan ini baru klien terbuka matanya. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan saya boleh makan banyak. Gimana ceritanya saya selama ini makan sedikit, tapi saya tambah gemuk. Ini kok saya bisa yang namanya makan lebih banyak, tapi malah menghasilkan fat loss, menghasilkan lemak yang turun, bukannya tambah gemuk,
atau bukannya saya tidak bertambah gemuk lagi, tapi saya malah bertambah langsing, komposisi tubuh saya meningkat. Ini guideline yang bisa kita berikan, ya. Oke, kita mulai. Kalau dengan demikian kita mulai satu. Langkah pertama adalah kita mengetahui bahwa dari segi pembakaran kalori ada dua kontributor utamanya. Kontributor utama dari pembakaran kalori atau kalori keluar atau kalori out, ya, kalori keluar. Kita cari dulu kalori keluarnya untuk mengetahui kebutuhan kita per hari berapa, baru kita matchingkan adalah merupakan yang sama dengan kalori masuk. Ini langkah pertama untuk memastikan atau menjaga bahwa kalori masuk dan kalori keluar seimbang. Dengan seimbang saja setidaknya minimal kita mencegah klien untuk bertambah gemuk. Klien bertambah gemuk karena apa? Selama ini kalori yang keluar terlalu banyak dan kalori keluar terlalu sedikit, kalori masuk terlalu banyak, ya. Berarti dengan menjaga keseimbangan di sana aja kita sudah bisa membantu menciptakan satu kestabilan intake. Dan nantinya untuk mengikuti acuan atau panduan supaya kalori keluar ini bisa tercukupi, ternyata makanannya bisa berdemikian banyak, pada akhirnya kita malah membawa klien kita dengan rekomendasi atau dengan anjuran atau dengan sugesti nutrisi yang kita berikan itu tidak terpenuhi juga kalori keluarnya. Jadi secara actual atau secara prediksi kalori keluarnya akurat, tetapi saat mempersiapkan makanan kalori masuknya jauh rendah sekali, yang akhirnya tercipta yang namanya ini kalori keluar, ini kalori masuk, yang tercipta yang namanya defisit kalori. Defisit kalori inilah yang akan apalagi terbentuk dari apa? Kalori keluar. Metabolic advantage, ingat ya, latihan beban membakar kalori. Sesudah latihan beban juga masih ada pembakaran kalori yang tidak turun ke baseline. Kemudian kalori masuknya juga sudah kita kendalikan melalui jumlah sumber penyajian yang tepat, ya, dan timing yang tepat. Akhirnya dengan seni diet inilah kita bisa memberikan value tambahan. Klien kita bisa lebih konsisten juga dalam melihat hasil, merasakan hasil, dan akhirnya excited untuk menjalani program ini atau menjalankan gaya hidup ini dan dijadikan satu kebiasaan. Berbicara mengenai kebiasaan, yang teman-teman yang perlu ingat di sini, peranan sebagai teman-teman sebagai motivator adalah bahwa adanya kesadaran bahwa klien tidak mendapatkan hasil yang tangible dalam satu sesi latihan saja. Jadi dengan satu sesi latihan klien belum mendapatkan hasil. Hasil itu didapat adalah setelah sesi latihan itu efektivitas dan safety-nya diduplicate terus-menerus secara konsisten dalam frekuensi interval yang cukup rapat sehingga terbentuk kebiasaan. Dari yang tidak biasa menjadi kebiasaan. Peranan seorang teman-teman sebagai role model yang menjalankan gaya hidup ini, yang mengetahui bahwa perlu olahraga yang intensif dan frekuentif, ya, frekuensinya cukup, adalah sebagai motivator bagi mereka, yang memberikan semangat, dan terus ya syukur-syukur memberikan hasil juga, sehingga akhirnya mereka juga lebih excited lagi, ya. Salah satu sebab drop out dari member atau klien kepada atau menyerah, ya, klien menyerah dalam satu program atau dalam satu keanggotaan pusat kebugaran karena apa? Karena mereka tidak melihat hasil. Karena pada hari-hari pertama mereka terlalu bersemangat sehingga akhirnya rasa sakitnya tinggi. Mereka melakukan lebih dari yang mereka mampu untuk sesuaikan atau adaptasi, akhirnya mereka berhenti. Ya, ini yang ingin kita cegah, ini yang ingin kita hindari, agar kita menjadi agent of health yang
benar-benar berkualitas. Satu, kita mengetahui bahwa pembab kalori keluar adalah penentu untuk kita supaya tahu berapa jumlah kalori yang masuk. Di samping itu juga, langkah keduanya adalah mengetahui bahwa kalori keluar kontributornya ada dua. Satu adalah yang namanya kalori yang keluar saat istirahat, atau yang dinamakan basal metabolic rate. Yang satu lagi adalah saat beraktivitas. Saat istirahat kita membakar kalori, dan jangan kalau saya tanyakan kira-kira membakar kalori banyakkan mana antara istirahat dan beraktivitas? Wah, kok ini aja ditanya sih, pasti dong kalori beraktivitas lebih banyak. Jangan salah bahwa ternyata sebenarnya mungkin kontribusi kalori saat istirahat bisa lebih besar sampai lebih kurang 65% ya, atau 60%, 60-70% dari total pembakaran kalori setiap harinya. Kontribusi saat beraktivitas adalah antara 30-35 sampai 40% ya. Jadi saat istirahat sangat menentukan sekali berapa jumlah kalori yang bisa kita bakar, dan inilah yang dibantu kontribusinya 60-70%. Kita bayangkan kalau dari sini kita bisa optimalkan juga. Dari mana? Kembali lagi dari latihan beban. Saat beraktivitas sudah membakar kalori di saat latihan beban, tapi saat istirahat meningkatkan lagi metabolisme istirahat kita lebih tinggi. Meminjamkan peningkatan metabolisme itu sebelum otot itu dimiliki. Karena pas saat beristirahat, kontributor utamanya ditentukan oleh kepemilikan kadar otot atau kadar bobot murni. Ya, kadar bobot murni. Jadi kita lakukan penghitungan sederhana di sini ya, basal metabolic rate ya, yang ditentukan oleh kadar bobot murni. Kadar bobot murni dalam hal ini adalah apa? Seperti yang kemarin atau tadi sudah kita bahas ya, berat badan total sama dengan berat murni ditambah bobot lemak. Ini adalah kontributornya. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengetahui persen lemak. Dari persen lemak kita hitung kilo lemak ya, baru kita bisa temukan bobot murni. Atau dari 100% kemarin kita tahu persennya masing-masing, kemudian kita kalikan persen dengan kilo, kita dapatkan bobot murni ini dalam kilo juga. Setelah kita dapatkan dalam kilo, misalnya untuk Bapak A ini adalah yang kemarin sudah kita ketahui, berarti lemaknya 21 kilo. Ini kelihatan nggak nih? Saya taruh di sini. Semoga masih terlihat. Satu kilo lemak bobot murni. Kalau bobot murninya 70 dikurangi 21, kadar bobot murni 49 kilo. Lalu bagaimana kita mendapatkan basal metabolic rate-nya, BMR-nya? Pakai rumusan sederhana, kadar bobot murni dalam kilo kita kalikan 22. Dapat hasilnya.
Eh, 49 dikali 22, 8, 9, 8, 9. 1078 kalori adalah kali 22, hasilnya basal metabolic rate, basal metabolic rate 1078 kalori. Jadi si Bapak A ini hanya dengan memiliki otot saja per hari jatah makannya di 1078 kalori, atau pembakaran kalori saat beristirahat per hari bagi Bapak A yang memiliki berat badan 70 kilo dan lemak 30% adalah 1078 kalori. Ini adalah rumusan sederhana yang teman-teman bisa coba jalankan ya. Kita dapatkan dalam kilo kadar lemak, kadar lemak dan kadar bobot murninya. Setelah itu kita kalikan 22. Kontributor kemarin atau tadi juga kita sudah sampaikan, kontributor kalori saat beristirahat berasal dari kepemilikan otot sendiri ya. Otot sebagai bagian utama atau bagian yang besar dalam bobot murni, sisanya tulang dan air ya. Otot adalah kontributornya untuk kalori yang dibakar. Sekarang kita sudah mengetahui kalori dasar saat istirahat. Ternyata Bapak A ini membutuhkan atau membakar 1078 kalori. Nah, kalau beraktivitas bagaimana kita hitungnya? Kita hitungnya sederhana saja, gunakan patokan atau gunakan acuan ini, atau sekedar panduan aja, guidelines ya, bukan satu aturan ya. Kembali lagi, ini panduan bukan aturan ya, tidak harus serta-merta diikuti juga, tapi teman-teman ini bisa menjadi satu ilmu dasar, pengetahuan sederhana untuk menentukan atau mencari kira-kira kebutuhannya berapa banyak atau yang terbakar saat beraktivitas. Misalnya kan kita perlu hitung per hari. Nah, ini kita plus. Bisa, kalau misalnya tidak berolahraga ya kita nggak perlu ini ya. Tapi kalau misalnya dari berolahraga seminggu 3 kali, bagaimana tuh? Tapi kan kesehari-hariannya juga ada pembakaran lagi ya. Kesehariannya ada pembakaran, beliau kan setidaknya pasti ada olahraganya. Di samping olahraga mungkin ada meetingnya, ada kalori yang terbakar saat misalnya berjalan menuju kantor ya, dan semuanya. Itu bagaimana kita hitungnya? Misalnya dengan 3 kali berlatih. 3 kali berlatih ini ya kita asumsikan saja sudah masuk ke dalam plus yang lain-lain, aktivitas kalori untuk mandi ya, kalori yang terbakar untuk meeting, untuk ke kantor, untuk bekerja, untuk mungkin ada di rumah dan lain-lain. Misalnya kita tambahkan 50% dari BMR. Kalau kurang kelihatan saya coba rapatkan. Misalnya 3 kali berolahraga, berarti kita tambahkan 50% dari BMR. Kalau 4 kali seminggu, masing-masing 1 jam, kita bisa coba tambahkan 60% dari BMR. Demikian seterusnya. Kalau kita mau, dan untuk 6 kali bisa ditebak, yaitu jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Untuk si Bapak A yang komitmen latihannya seminggu 3 kali, berarti kita tambahkan berapa persen? 50% dari BMR. Jadi contohnya kalau BMR di sini untuk Bapak yang 3 kali 1078 dikali 50%. 539. Jadi ada
tambahan 539 kalori. Untuk Bapak mungkin sudah mulai nggak kelihatan, saya pindahkan. Sorry, 3 kali per minggu. Tambahan 50% dari 1078, yaitu tadi 539 kalori. Oke, kita tambahkan di sini total kalori sehari, total kebutuhan kalori sehari dari Bapak A ini adalah 1078 dikali 500 ditambah 539. Hasilnya adalah 1617 kalori. 1078 ditambah 539 sama dengan 1617 kalori. Oh, sedikit sekali ya. Ya mungkin hanya seperti ini, sebanyak itu kontribusi kalori dalam tubuhnya ya. Ternyata sudah cukup untuk mensupport kehidupan beliau sepanjang hari, sepanjang minggu. Ini adalah satu penghitungan dasar tentang bagaimana mendapatkan kebutuhan kalori dari si klien. Nah, ini setelah kita sampai ke sini, apa hubungannya ini dengan nutrisi makro? Ya, yang ada kalorinya, yang mana karbohidrat, mana lemak, dan mana protein. Berapa banyak sih? Ini kan merepresentasi 100% total kebutuhan per hari. 100% total kebutuhan kalori per hari dari Bapak A. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita, berapa banyak dari makanan ini, dari kalori ini disumbangkan oleh karbohidrat, berapa banyak yang disumbangkan oleh lemak, dan berapa banyak yang disumbangkan oleh protein. Kalau sudah selesai, teman-teman mau pause di sini untuk membaca kembali atau mengulang, silakan. Saya akan lanjut kepada tahapan kedua dalam menentukan, misalnya kira-kira mendapatkan ancer-ancer atau mendapatkan perakiraan jumlah nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh Bapak B ini. Bapak